biasanya kita harus bersih-bersih. Apa yang harus dibersihkan? Membersihkan diri dan membersihkan hati. Gimana caranya membersihkan diri? Gimana Mbak? Mbak siapa? Ya? Hanin. Mbak Hanin. Kira-kira gimana cara membersihkan dirinya? Ini besok malam nih, atau nanti malam nih udah malam Ramadan. Nah, untuk membersihkan diri dengan cara kita sebelum mandi keramas harus berwudu dulu ya. Kita niatkan di bulan Ramadan ya, sebelum menjelang bulan Ramadan, pada saat nanti malam kita taraweh biasanya kita mandi keramas. Itu salah satu cara membersihkan diri, kita niatkan gitu. Diri kita harus bersih masuk bulan suci Ramadan, karena Ramadan adalah bulan suci. Nah, setelah kita membersihkan diri, maka harus juga dibersihkan hati. Kenapa harus dibersihkan hatinya? Kalau hal-hal yang dibersihkan berarti ada apanya? Kenapa harus dibersihkan? Karena ada contoh, Mbak siapa? Mbak April. Bajunya kenapa dicuci? Kotor. Berarti hatinya kenapa harus dicuci? Karena hatinya kotor. Nah, kotoran hati siapa yang tahu? Acong. Ayo, Mbak Nin. Nah, kenapa kok harus dicuci? Dulu Rasulullah waktu melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, pernah dengar kisahnya Isra Mi'raj? Dibelah dadanya. Betul nggak? Diambil jantung dan hatinya, kemudian dibersihkan. Itu perumpamannya seperti itu. Nah, kenapa kok hatinya harus dibersihkan? Karena hati itu kotor. Apa itu kotoran hati? Salah satunya adalah yang mengotori hati adalah salah satunya yaitu sifat yang negatif. Contoh, suka gunjing orang, ya, suka ngomongin temennya, kemudian iri, kemudian dengki, itu adalah penyakit hati. Itu harus dibersihkan tuh, ya. Yang kotor-kotor dalam hati, ya, pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, yang negatif-negatif harus dibersihkan. Yang Mbak Hanin, ya kan, sama Mbak siapa? Mbak April atau sama Mbak Hana ternyata pernah menyakiti hati, ya kan? Pernah clash atau pernah tidak bersahabat, ya, alias bermusuhan. Nah, berarti itu ada hati yang kotor, harus dibersihkan. Maka bulan Ramadan, pada saat kita mau masuk bulan suci Ramadan, kita harus saling memaafkan. Nah, contohnya nih Pak Ustaz, misalkan ada hari ini selama kita bersilaturahim, berkumpul, ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin nggak? Alhamdulillah. Nanti adik-adik sama ya dengan teman-temannya, walaupun merasa saya nggak pernah salah sama si A, ya kan? Saya nggak pernah salah sama si B, tapi tetap kita harus memohon maaf supaya badan kita bersih, hati kita juga bersih, sehingga kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan yang fitrah, bersih lahir dan batin. Lahir kita bersih, yaitu jasad kita sudah mandi keramas ya dengan berwudu, kemudian hati kita dibersihkan dengan kita menghilangkan sifat iri, sifat dengki, sifat jahat dan lain sebagainya yang negatif, dan kita saling meminta maaf. Insya Allah pada saat kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan yang suci, sehingga seluruh aktivitas ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pernah berantem? Ayo yang pernah berantem, ayo acung. Nah, jujur. Yo banyak banget yang pada sering berantem ya. Nah, berarti ada salah nggak? Ada salah. Ada saling menyakiti nggak? Ada. Maka harus meminta maaf. Nah, nanti saling maaf-maafan. Yuk tengok kanan, yang kanan tengok kiri. Nah, yuk tengok kanan, yang sebelah kanan nanti gantian.
Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Jadi depan-depan. Dipandang ada salam, saling bermaafan. Yuk, monggo silakan. Yuk saling bermaafan dulu. Salaman, yuk salaman. Minta maaf yang benar. Maafin ya. Ya. Sebelahnya, sebelah sini. Maafin ya. Nah sebelah sana yang belum. Ini sebelah, ini begini kalau sama cewek ya. Nah, insya Allah pada ikhlas semua memaafkan ya. Iya harus ikhlas ya supaya nanti kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan yang suci lahir dan batin. Kemudian kita bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Kenapa diturunkannya kok tidak di bulan Syawal? Yo, siapa yang tahu kenapa alasannya? Karena Al-Qur'an ini adalah kitab suci. Maka diturunkannya juga di bulan yang suci. Bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Nah, untuk apa diturunkan Al-Quran di bulan yang suci atau di bulan Ramadan? Al-Quran ini adalah sebagai hudan. Apa hudan? Petunjuk. Nah, pada saat masuk bulan suci Ramadan, yang gemar membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Ya. Yang dilipat gandakan. Kira-kira kalau tidak membaca Al-Quran rugi apa untung? Rugi. Karena kalau peribahasanya kalau di bulan biasa kita baca Al-Quran 1 ayat 1, kalau di bulan Ramadan 1 ayat 10. Nah, itu ibaratnya seperti itu, dilipat gandakan. Nah, apalagi menjelang Ramadan di minggu di 10 hari yang kedua atau 10 hari yang ketiga itu makin beribadah. Nah, maka jangan sampai nanti tidak membaca Al-Quran. Harus gemar membaca Al-Quran. Yang tadinya di bulan biasa malas baca Al-Quran, di bulan Ramadan harus semangat membaca Al-Quran. Yang tadinya di bulan biasa malas sangat untuk sholat yang wajib, apalagi sholat sunnah, maka di bulan Ramadan harus semangat di dalam menjalankan sholat yang wajib maupun yang sunnah. Salah satunya yang sudah menjadi kebiasaan baik di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Ya, siapa yang kalau sholat tarawih kemudian baru sampai 4 rakaat terus bermain-main? Yo, ada nggak? Ya pasti. Iya, kadang baru kayaknya udah capek, udah lelah, terus duduk bermain sama temannya. Nah, nanti bulan suci Ramadan ini coba dipaksakan ya, dihindari ya, harus khusyuk sampai selesai. Kenapa? Nah, yo, itu sendiri. Karena belum tentu bulan Ramadan tahun depan kita bisa ketemu. Iya, betul nggak? Iya, karena umur kita tidak pernah tahu. Maka manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya selagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, itu saja ya sebagai mukadimah. Adik-adik harus ingat ya, nanti sebelum masuk bulan suci Ramadan bersihkan hati, bersihkan diri ya, supaya kita masuk bulan suci Ramadan dengan keadaan yang suci dan bisa beribadah dengan khusyuk. Ya, nah ini belajar ya, harus belajar. Belajar itu sejak kecil. Ya, jangan nanti masih kecil ini ya kan santai kan gitu. Nah, padahal belum tentu nanti kita bisa umurnya panjang. Karena apa? Umur itu rahasia Allah. Maka selagi kita diberikan waktu, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kalau tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan, maka tergolong manusia yang rugi. Wal asli innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa ya, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena
yang beriman tapi tidak mengerjakan amal yang soleh, ya. Jadi kalau kita beriman tapi tidak mengerjakan amal-amal soleh, tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tergolong orang yang rugi. Nah, disitulah kita harus mengintrospeksi diri. Kira-kira saya rugi apa untung? Gimana kategori rugi? Kalau rugi yaitu kita waktunya sholat tidak sholat, waktunya terawih tidak terawih,